الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para pengurus At-Taqwa Center, wabillahi khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Nasaji Sirajuddin, ibu-ibu jamaah kuliah subuh, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kepanjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat rahmatnya pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat Allah di dunia sampai di akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah, ditetapkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka pengajian kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa ala kulunitin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minin amin. Mari kita sama-sama berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman salima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 166 sampai dengan 170. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu ketika orang-orang yang diikuti terlepas dengan tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti segala langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ibu Iswah yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dan rahmat Allah fi din wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mendengarkan Maidah Hasanah pada pagi hari ini tentang kajian Minhajul Abidin yang akan disampaikan oleh Tamat Al-Mukarram Bapak Dr. Anas Haji Sirojudin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu serta jamaah hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terbilang berapa banyaknya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat itulah yang akan mengantarkan kita menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah, kita akan lanjutkan pengajian pencerahan jiwa ini. Ngambilnya dari mana-mana. Jadi bukan hanya dari kitab Minhajul Abidin ya. Al-aslul khamisu, pokok yang kelima. Ini pasal yang kelima ya, pokok yang kelima ini masih membicarakan tentang hati. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu telah diterangkan bahwa yang dimaksud hati di sini bukanlah hati fisik, ya. Tetapi hati spiritual yang berperan sebagai eksekutor, yang memerintah, mengatur, dan menentukan semua segala perbuatan manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita ini itu atas dasar perintah hati ya, karena hatilah yang
ya, yang memerintah, mengatur dan menentukan perbuatan. Nah, pada pasal kelima ini kita akan membicarakan tentang gejolak hati yang harus diketahui, ya. Keadaan-keadaan hati, ya, gejolak-gejolaknya. Imam Ghazali mengatakan begini. Anni ta'ammaltu halahu. Setelah aku, ya, mengamati, ya, ini apa sih, jadi memperhatikan keadaan hati berdasarkan penelitiannya, ya. Sebentar, perlu saya ketahui, ini adalah, ya, pendapat Imam Ghazali yang hasil dari penelitiannya beberapa, ya, udah ada 1000 tahun yang lalunya, ya. Yang kemudian, ya, pendapatnya Imam Ghazali ini itu mirip dengan pendapatnya Maslow, ya. Jadi Maslow ini adalah seorang pakar psikologi, ya, modern yang pendapatnya pada abad 19 atau 20, ya. Itu ada kemiripan, ya. Jangan-jangan Maslow ini membaca kitabnya Imam Ghazali, ya. Nah, karena Imam Ghazali, ya, mungkin dari terjemahannya, karena kitab-kitabnya Imam Ghazali ini diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa barat, ya. Kalau ibu-ibu atau siapa yang mempelajari teori aktualisasi diri Maslow, ini mirip sekali, ya. Jadi Imam Ghazali jauh mendahului, ya, daripada teorinya Maslow. Setelah aku meneliti keadaan hati, fawajadtu, aku temukan lahu, pada hati itu khamsata ahwalin, 5 keadaan. Ya. Namun di sini pada kesempatan ini kita akan membicarakan 3 saja, ya. 3 saja tentang gejolak hati. Adapun yang keduanya ini adalah tentang sesat pikir dan kebutaan mata hati, ya. Nanti akan kita bicarakan sesat pikir, ya, dan kebutaan mata hati. Sekarang kita akan bicara tentang 3 saja gejolak hati ini. Jadi setelah Imam Ghazali mengamati, ya, meneliti tentang hati, maka diketemukan ada 5 keadaan hati laisat li ghairihi minal a'dha ibni Adam. Yang kelima keadaan hati itu tidak ada pada anggota-anggota tubuh Bani Adam lainnya, tidak ada pada anggota tubuh manusia lainnya. Apa saja kelima itu? Ahaduha, yang pertama, ini saya bacakan dulu, nanti keterangannya belakangan. Ahaduha, yang pertama, annal aduwa, sesungguhnya musuh. Jadi kita punya musuh nih. Nah, di dalam diri kita ini adalah ada musuh. Dan musuh terbesar bagi manusia itu ada di dalam dirinya. Annal aduwa, sesungguhnya musuh itu qasidun ilaihi, bermaksud, ya, atau selalu menuju kepada hati. Muqbilun alaihi mulazimun lahu, selalu menghadapkan dirinya pada hati. Jadi musuh ini manteng terus, ya, tentang keadaan hati ini. Tuh, nggak pernah bergeser, ya, selalu manteng, ya, menghadap pada hati ini. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu jathimun, bertengger ala qalbi ibni Adam, pada hati manusia. Jadi setan ini bertengger pada hati manusia. Tadi dibacakan tuh, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan itu aduwun, musuh, tuh di sini, ya.
Nah, ini musuh ini selalu bertengger, ya. Ada musuh itu, ya. Fahuwa, maka hati itu manzilul ilham, tempatnya ilham, wal waswasati, dan waswas. Nanti akan diterangkan, ya. Yaqra'anihi bidda'wataini abadan. Keduanya, yaitu ilham dan waswas ini, ya, itu selalu membujuk, ya, saling membujuk, ya, atau saling, ya, mempengaruhi hati dengan bujukannya masing-masing. Al-malaku, yaitu malaikat, wasyaitonu, dan setan. Nah, itu, ya. Nih. Nah, di dalam diri kita ini ada musuh setan, tapi nanti ada yang lebih besar lagi, ya. Nah, kemudian setan ini bertengger di dalam hati, selalu manteng dan mempengaruhinya. Tapi ada pula di sisi lain dari hati itu ada malaikat, ya. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, ini keadaan hati yang kedua. Annasyaghlalahu aksaru, yang membuat hati itu sibuk banyak. Jadi banyak yang membuat hati ini menjadi sibuk. Fa innal akla, bahwa sesungguhnya akal, wal hawa, dan hawa nafsu, kilahuma, keduanya, fihi, ada di dalam hati. Kalau tadi setan dan malaikat, kalau ini, ya, fitrah akliyah dan hawa nafsu. Lalu apa bedanya nih, ya? Nanti itu antara hati nurani dan nafsu itu bedanya apa? Kemudian antara hati nurani dan bisikan malaikat itu apa? Lalu apa bedanya antara nafsu dan bisikan setan? Itu apa tuh? Ini perlu dikenali, ya. Banyak yang nggak tahu, ya. Membedakannya ini nafsu apa bisikan setan. Ini hati nurani, ya, atau nafsu. Ini hati nurani atau bisikan malaikat. Bedanya apa tuh? Nanti diterangkan, ya. Fahuwa, maka hati itu mu'tarakul askara ini, jadi ajang, jadi medan dua pasukan. Al-hawa wa junudihi, hawa nafsu dan bala tentaranya. Wal akli wa junudihi, dan akal dan bala tentaranya. Tuh yang kedua. Wasalisu, nah ini yang akan kita bicarakan sampai 3 aja, ya. Nantinya yang keempat dan kelima itu tentang sesat pikir dan kebutaan mata hati. Wasalisu, yang ketiga, annal mawaridhu aksaru, yang mendatangi, ya, pikiran-pikiran yang mendatangi hati itu banyak. Jadi hati ini disibukkan dengan berbagai macam pikiran. Nah, ini banyak. Fa innal khawatira lahu, bahwa gerak hati itu kasihami, seperti anak panah, la tazalu yaqa'u fihi, yang tidak pernah berhenti menghujaminya. Itu pikiran-pikiran hati, ya. Selalu sibuk, ya, hati selalu sibuk dengan berbagai macam pikiran, dan pikiran-pikiran hati ini itu seperti anak panah yang selalu menghujam, ya, nggak pernah berhenti. Wakal mapori, dan seperti hujan. La yazalu tamturu alaihi lailan wa naharon la tanqatihu, selalu turun siang dan malam tanpa berhenti. Wala anta takdiru ala man'iha
fatamtani'a. Dan kamu tidak akan pernah mampu untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut. Ya, jadi nggak ada orang yang mampu berhenti berpikir tuh, ya, kecuali kalau mati. Jadi, orang ini nggak pernah berhenti berpikir, bahkan ketika tidur juga tidak akan menghentikan pikirannya, ya, tidak pernah berhenti berpikir. Bisa begitu? Nanti dijelaskan. Nah ini, tuh 3 ya. Saya akan kutip lagi dari pendapat lainnya nanti keterangan. Para bapak, para ibu jamaah, manusia lahir ke alam dunia ini sebagai individu. Kepribadiannya terbentuk secara bertahap sejak masih di dalam kandungan sampai akhir hidupnya. Sebagai individu, setiap orang merupakan suatu perpaduan antara ruh dan jasad. Nah, dalam pengertian ini tidak ada perbedaan antara satu orang dan yang lainnya. Artinya bahwa setiap orang ini terdiri dari ruh dan jasad. Ya, setiap individu ini terdiri dari ruh dan jasad. Yang membedakan antara satu individu dengan yang lainnya, yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya itu adalah kepribadiannya masing-masing. Itu yang membedakannya. Ya. Sebagai individu, setiap orang ini selalu dihadapkan pada konflik internal di dalam dirinya. Jadi di dalam diri kita ini terjadi pertempuran, ya, konflik internal antara dua, ya, antara dua dorongan dan dua pilihan. Jadi ada dorongan, ada pilihan, ya, yang harus dikenali oleh setiap muslim. Ya, kalau ingin memenangkan pertempuran di dalam diri ini, orang sering mengatakan bahwa pertempuran atau jihad yang paling berat itu adalah jihad dalam diri sendiri. Mengapa demikian? Ya, lalu bagaimana kita memenangkan jihad di dalam diri ini? Ya, kalau nggak tahu perbedaan antara hati nurani dan nafsu, apa bedanya antara, ya, hati nurani dan bisikan malaikat? Apa bedanya antara nafsu dan bisikan setan? Nggak tahu. Ya, bagaimana? Maka ini perlu diketahui. Jadi di dalam diri setiap orang ini, ya, selalu dihadapkan pada konflik internal di dalam dirinya antara dua dorongan dan dua pilihan yang harus diketahui. Mengapa demikian? Saya kutip pendapat Dr. Zohair Abdul Rahman di dalam artikelnya yang berjudul Devil in the Details of Analysis of the Dark Side of the Self. Kebetulan ini dia adalah seorang pakar, ya, tapi nulisnya dalam bahasa Inggris dan saya kutip sesuai dengan bahasa hasilnya. Dia mengatakan begini, identifying these strategies will help us uncover the enemy's stratagem in the jihad wherein, thereby giving us an edge over them. Mengenali seluk-beluk ini, yaitu dorongan dan pilihan, akan membantu kita mengungkap siasat musuh. Ya, siasat musuh nih, bagaimana siasat musuhnya? Membantu kita mengungkap siasat musuh dalam berjihad, ya, dalam kita melakukan jihad di dalam diri, sehingga kita memberikan keunggulan mengatasi mereka. This knowledge allows us to engage in the internal spiritual conflict consciously and deliberately, to go on the offensive rather than merely playing defense, which greatly increases our chances of desired victory with Allah's help. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk terlibat dalam konflik spiritual internal secara sadar dan sengaja, untuk menyerang daripada hanya bertahan, yang sangat meningkatkan peluang kita untuk kemenangan
yang menentukan dengan pertolongan Allah. Ya. Jadi setiap orang, siapapun dia, selalu dihadapkan pada konflik internal di dalam dirinya antara dua dorongan dan pilihan. Pertama dorongan ini ya. Dua dorongan itu meminjam istilahnya Maslow. Saya baca buku-bukunya Maslow juga ya, tapi perlu diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Maslow ini ya berdasarkan yang tadi saya baca dari Imam Ghazali. Cuma pinjam istilahnya saja ya. Meminjam istilah Maslow bahwa manusia itu mempunyai dua dorongan. Yang pertama ini adalah growth motivation, dan yang lainnya itu adalah deficiency motivation. Ya. Ini cuma minjem aja ya, minjem pendapatnya Maslow. Dimaksudkan dengan growth motivation, ya ini dorongannya, motivasi. Growth motivation ini berasal dari fitrah akliyahnya tadi ya. Fitrah akliyahnya. Ini kan hati manusia kan jadi ini perebutan antara akal dan bala tentaranya dan nafsu dan bala tentaranya. Nah, ini dorongan atau growth motivation bersumber dari fitrah akliyahnya yang dengannya manusia potensial, ya, yang dengannya manusia ini mempunyai kapasitas spiritual dan intelektual. Nah, ini ya, ini growth motivation. Ini jamaah at-taqwa sih bisa diajak ngomong kayak gini ya Bu ya. Orang-orang berpendidikan ya. Jadi ini yang pertama nih, dorongan yang pertama adalah growth motivation ya, yang bersumber dari ya fitrah akliyahnya. Fitrah akliyah adalah kapasitas spiritual dan intelektual yang dengannya manusia ini secara potensial dapat membedakan antara perilaku yang secara substansial itu bernuansa humanistik dan perilaku binatang. Tuh, dengan itu ya. Jadi dengan growth motivation itu manusia secara substansialnya potensial untuk bisa membedakan mana perilaku yang bernuansa insani dan mana perilaku hewan. Dan dengan growth motivation ini, ya, dengan fitrah akliyahnya ini, manusia terdorong ya, kepada kebenaran dan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, baik nilai-nilai ketuhanan maupun kemanusiaan. Nah, ini dorongan itu. Jadi di dalam diri kita ini kita punya potensial untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana perilaku yang bernuansa humanistik dan binatang, dan ada dorongan ke arah kebenaran, ke arah kebaikan. Ya. Ini fitrah akliyah, ya. Fitrah akliyah. Nabi mengatakan nih, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap manusia itu lahir atas dasar fitrah. Jadi setiap manusia selain fitrah juga punya kemampuan, ya, akal, ya. Ini yang dengannya manusianya potensial untuk bisa ya mencari ilmu. Itu ayat Al-Qur'annya ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu. Maksud di perut di sini adalah rahim, ya. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah memberi kamu pendengaran, ya, penglihatan dan afidah, ini kemampuan intelektual, ya. Tuh, akal bisa dengan membeda. Nah, itu adalah fitrah akliyah.
Ya, jadi dengan fitrah akliyahnya ini manusia itu ya potensial untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana perilaku ya yang bernuansa humanistik dan binatang, dan dengan fitrah akliyahnya ini manusia terdorong ya kepada keimanan, kepada nilai-nilai luhur. Nah itu tuh ya, dengan kata lain pendeknya fitrah akliyah ini saya katakan adalah ya hati nurani ya, hati nurani dan daya pikir, daya intelek ya, hati nurani gitu ya. Orang sering katanya mirip-mirip begitulah ya, hati nurani ya, itu satu tuh ya. Dorongan lainnya adalah nafsu. Ya. Meminjam istilahnya Maslow, deficiency motivation ya. Deficiency motivation ini nafsu ini tuh. Selera rendah ya, selera rendah. Dengan deficiency motivation ini manusia terdorong untuk mengejar kesenangan-kesenangan lahiriah. Makan, minum, laki-laki senang pada perempuan, perempuan senang pada laki-laki, ya. Itu yang bersifat lahiriah. Dalam Al-Qur'an disebutkan zuyyina lil nasi hubbus syawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth ya. Jadi manusia itu ya dihiasi dengan kesenangan-kesenangan pada yang dicintainya, yang disukainya, seperti ya syahwat ya, kesenangan minan nisa'i wal banin, harta kekayaan, sawah ladang ya, kuda pilihan ya, dan lain-lain. Itu kesenangannya, punya kesenangan ya. Jadi ini growth mode apa sih ini adalah deficiency motivation. Yaitu nafsu yang mendorong manusia ini untuk mengejar kesenangan-kesenangan lahiriah. Ini nafsu lahiriah. Ada lagi selain nafsu lahiriah, yaitu hawa nafsu. Jadi nafsu yang bersifat emosional, ya, marah, cemburu, apa begitu tuh ya, senang pada dipuja, ya, dihormati, yang bersifat emosional, gitu ya. Nah ini nafsu nih ya. Nah ini nafsu nih, kalau saya bisa katakan adalah selera rendah, ya. Tuh, ya. Ini bukan setan, bukan malaikat, ya. Ini bukan malaikat, bukan setan, ya. Tetapi fitrah akliyah atau hati nurani, ya, begitu. Dan atau ini saya pinjam istilah Maslow, itu adalah growth motivation dan deficiency motivation ya, hawa nafsu. Ini bukan ya, ini bukan bisikan malaikat, bukan bisikan setan ya, tapi dorongan yang muncul ya, begitu tuh. Nah, ini namanya dorongan. Jadi manusia ini selalu dihadapkan pada konflik internal antara dua dorongan, yaitu growth motivation dan deficiency motivation, antara ya fitrah akliyah dan hawa nafsu ya, begitu tuh. Juga menjadi ya, atau konflik internal antara progression choice dan regression choice. Ini saya pinjam istilahnya Maslow ya. Progression choice adalah pilihan baik ya, bisikan baik gitu ya. Dan regression choice adalah pilihan buruk ya. Nah ini nih itu bersumber dari bisikan malaikat atau setan ya, tuh begitu. Tadi beda tuh ya. Tadi adalah fitrah akliyah dan hawa nafsu. Bisa membedakannya, Bu? Masih kurang jelas, saya beri contoh. Saya beri contohnya. Ketika ibu ya, ketika kita nih ya kedatangan orang, perempuan jompo ya, janda jompo, atau kita melihat orang ya perempuan jompo dan nampak kelaparan muncul dari dalam diri kita berupa dorongan apa itu? Dorongan pengen apa? Pengen membantu ya,
pengen ngasih, ibu punya duit ya, itu punya duit tuh begitu. Melihat ada orang jompo ya, perempuan jompo nampak kelaparan, muncul dorongan. Dorongan apa? Pengen membantu. Itu fitrah akliyah atau bisikan malaikat itu? Nah, fitrah akliyah ya. Jadi bukan bisikan malaikat, bukan ya. Jadi itu muncul secara spontan dari dalam diri kita untuk membantu, dan itu adalah hati nurani. Ini ada pada siapa saja nih? Apakah hanya ada pada kiai? Tidak. Bajingan pun ada. Ya. Ya. Jadi ini ada pada setiap orang. Ya. Jadi fitrah akliyah ini ada pada setiap orang. Bajingan pun punya. Ya, jadi bukan hanya pada kiai, pada ya. Sejahat-jahatnya orang ini ya, itu punya hati nurani. Jadi hati nurani ini bersifat potensial ya. Laten yang mungkin saja tenggelam tapi nggak pernah hilang. Ya, ada pada setiap orang tuh muncul ya. Melihat perempuan jompo nampak kelaparan, secara spontan muncul dorongan ingin membantu. Nah, setelah itu muncul lagi membantu atau tidak. Membantu atau tidak, jangan ya, eman-eman ya, bantu tuh ya, orang itu pahalanya besar apa begitu. Ada dua bisikan ya, itu ya, itu tuh hati nurani ya, atau bisikan antara malaikat dan setan ya. Itu namanya bisikan ya, pilihan tuh ya. Bisikan antara malaikat dan setan. Jadi muncul, jadi pertama sih muncul tuh keinginan ingin membantu. Lalu muncul lagi seketika itu juga membantu atau tidak. Nah, itu adalah bisikan. Itu adalah ilham dan waswas ya, yang tadi saya bacakan. Jadi ilham itu berasal dari bisikan malaikat, dan ya waswas itu adalah irrigation choice. Kalau saya terjemahkan ya, ilham itu adalah progression choice dan waswas adalah regression choice. Ini nyontek nih, nanti kalau Maslow tuh nyontek Imam Ghazali ya, sebenarnya tuh. Oh, begitu ya. Muncul. Bisa membedakan ya antara hati nurani dan bisikan. Ya, bisikan dari setan atau malaikat. Sekarang begini nih. Bapak ya mau pergi ke suatu tempat, naik kereta api, ada nomornya di tiketnya tuh ada nomor duduknya ya, di gerbong berapa begitu ya, 2 atau berapa ya, masuk lihat nomor, oh ada ya, kemudian kursi nomor berapa ada, tapi di situ sudah ada orang perempuan cantik lagi ya, kira-kira bapak seneng nggak? Seneng nggak tuh? Laki-laki seneng nggak pada perempuan cantik? Bapak-bapak seneng pada perempuan cantik? Seneng. Ya. Ustadz seneng nggak sama perempuan cantik? Seneng. Ya. Kiai seneng nggak sama perempuan cantik? Seneng. Ya, seneng ya. Bajingan? Seneng, sama saja. Jadi di dalam diri manusia, nah itu ya. Jadi seneng ya. Ada tiket baca begitu tuh. Ya, ada di situ sudah ada perempuan cantik lagi ya, mulus ya, begitu. Senang gitu tuh. Ya, senang. Nah, kemudian ini setelah itu ya senang, ada pada setiap orang ini ya, senang. Ada. Jadi laki-laki senang pada perempuan senang pada laki-laki, itu ada ya. Normal sepanjang dia normal itu ada. Udah sampai aja ya, kiai enggak padang apa ada punya. Nah, kemudian ini kalau didiemin aja nih, ya eman-eman, maka dia ingin mendekat, ya ingin mendekat. Tangannya juga ingin mendekat, ya. Kemudian tapi timbul lagi nih, awas, tahan, gitu ya. Jadi pengen mendekat, ya di satu sisi pengen mendekat, ya pengen dekat nih eman-eman, ya begitu tuh. Tapi di sisi lain ada juga, awas ya, tahan. Tuh, ayo dekat, jangan tahan. Yang tadi pertama nih ya, tadi tuh
Pertama tuh, lihat senang pada perempuan. Itu nafsu atau bisikan setan itu? Hah? Jadi bapak punya tiket, mau duduk di situ sudah ada perempuan cantik, senang. Itu nafsu atau bisikan setan? Hah? Hah? Ada nggak pada kiai begitu tuh senang? Ada. Kiai senang sama perempuan cantik? Senang. Ya? Nafsu nggak? Nah setelah senang begitu tuh ya. Kemudian ya dia, aduh pengen deket tambah deket tambah tangannya kayak lumayan begitu ya, begitu. Tapi jangan tahan begitu ya, jangan gitu ya, nggak boleh begitu tuh. Nah itu tuh apa tuh bisikan atau nafsu itu tuh? Enggak, yang kedua nih. Kalau tadi si perempuan, apa sih laki-laki senang pada perempuan itu nafsu ya, udah ada pada semua orang. Tapi kemudian muncul ini nih, dorongan lainnya, muncul keinginan lain. Di satu pihak pengen tambah deket ya, tambah dekat. Yang mana ini nganggur ya perempuan sana. Tapi di sisi lain juga ada tuh, ada terjadi pertempuran ya antara pengen mendekat dan ada bisik ada lagi jangan ya tahan. Nah yang kedua itu adalah bisikan setan dan malaikat. Ya, tuh begitu tuh. Ini namanya regression choice ya. Jadi kalau yang tahan jangan begitu tuh, itu adalah ya progression choice. Tapi kalau dekat-dekatnya tuh itu setan, itu regression choice. Ya, tuh begitu. Itu selalu ada di dalam diri kita ya. Jadi setiap saat dimanapun kita berada, kita selalu dihadapkan pada konflik internal di dalam diri kita antara growth motivation ya, fitrah akliyah dan hawa nafsu. Itu biasanya muncul pertama. Dan antara dua pilihan baik, progression choice, adalah ilham ya, yang datang dari malaikat, dan pilihan buruk, regression choice adalah itu merasakan. Setiap orang merasakan begitu. Ya. Oh, jadi nah ini nih baik dorongan maupun pilihan ya, itu selalu ada di dalam diri kita, bertempur di dalam diri kita. Nah, yang menentukan pilihan itu adalah hati. Ya, yang menentukan ini milih mana ini ya, itu adalah hati. Jadi ketika kita memutuskan untuk selalu memilih ya growth motivation, memilih fitrah akliyah dan bisikan malaikat, maka kita akan terus melanjut ya, terus mendekat kepada kesempurnaan. Tetapi ketika yang dipilih itu adalah nafsu dan bisikan setan ini menumpang pada nafsu ya, tuh, ya, maka kita akan mundur dari kesempurnaan ya, tambah mundur tuh begitu ya. Paham ya Bu ya? Tuh bisikan dua dorongan bisa membedakan ya. Kalau growth motivation atau self akliyah itu ya, fitrah akliyah itu adalah dorongan luhur ya, hati nurani itu bukan nafsu ya. Tapi senang laki-laki pada perempuan itu nafsu ya, ada pada setiap orang. Lalu kemudian muncul bisikan ya. Nah, misalnya itu pertempuran yang terjadi di dalam diri kita. Itu pergolakan hati ya, yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini wasalisu annal awaridhu lahu aksaru. Jadi hati ini selalu disibukkan dengan pikiran. Nah, seperti anak panah, seperti hujan tadi disebutkan. Jadi manusia ini, ya, hati manusia ini selalu disibukkan dengan berbagai macam pikiran ya, yang tidak bisa berhenti. Jadi manusia ini tidak pernah berhenti berpikir. Lalu apa saja pikiran manusia itu? Ya, begitu tuh. Kalau ibu baca tentang teorinya Sigmund Freud atau muridnya Gustav Jung, itu kita akan kenal antara pikiran sadar dan bawah sadar, gitu tuh ya. Gitu. Ini dianggap sebagai penemuan psikologi paling besar di abad 20 ini ya, 19 atau 20. Jadi penemuan tentang teori pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ini juga mengutip
nyontek dari pikiran dari ilmuwan-ilmuwan kita di masa lalu sejaman dengan Imam Ghazali atas dasar ayat Al-Quran. Ini pikiran manusia berdasarkan ayat Al-Quran yang kemudian diuraikan oleh para ulama. Lalu kemudian muncul ini adalah teori ya, sadar dan bawah sadar. Para ulama kita mengutip ayat Al-Quran begini tentang berbagai macam pikiran manusia. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya, sirra wal akhfa ya. Jika kamu menjaharkan ya, menjaharkan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui asirro yang rahasia wal akhfa dan yang tersembunyi dari rahasia. Tuh pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu ada yang terbaca secara lahiriah, ya. Ada yang bersifat rahasia, sir. Dan ada pula yang tersembunyi, ya lebih tersembunyi dari rahasia. Ya. Kalau ibu-ibu sering baca perjanji itu, ya mungkin sering mendengar alimu sirri wa akhfa. Ya seringan begitu ya. Artinya Allah itu maha mengetahui yang rahasia dan yang lebih ya tersembunyi dari rahasia. Ya begitu tuh. Nah ini pikiran manusia, ya. Jadi hati manusia ini tidak pernah berhenti dari berbagai macam pikiran. Yang secara garis besarnya pikiran manusia itu ada yang jahar, ada yang sir, dan ada yang akhfa. Yang jahar itu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Diungkapkan pikiran ini, ya, baik secara verbal maupun tulisan, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Manusia mengungkapkan pikirannya ini bisa dengan lisan maupun tulisan. Nah ini pikiran manusia, ya pikiran manusia. Nah ini pikiran manusia begitu, bisa dibaca, ya dibaca dari keterangan secara lisannya atau dari tulisannya. Kita bisa membaca pikiran seseorang itu dari ucapannya, dari tulisannya. Ibu, ini saya lisan, ya. Lisan ini, apakah ibu menemukan diri saya? Saya kan menerangkannya, ini dari ucapan tuh. Oh enggak, itu bukan diri saya mengutip Imam Ghazali, ini adalah pikiran Imam Ghazali, pikiran Maslow, ya begitu tuh. Cuma ada juga di dalam pikiran saya hasil baca, lalu kemudian saya ucapkan, ya melalui lisan. Jadi pikiran seseorang ini bisa ditangkap dengan apa yang diucapkan melalui lisannya atau tulisannya. Tapi perlu diketahui bahwa semua pikiran manusia itu tidak bisa diucapkan melalui ucapan atau lisan. Ya. Jadi lisan ini atau tulisan ini ya tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan pikiran manusia. Ya, tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan pikiran manusia. Jadi ada pikiran manusia ini yang sulit untuk diucapkan secara lisan atau ditulisan, ada tuh, ya. Betul bahwa lisan ataupun tulisan ini adalah sebagai ungkapan pikiran seseorang, ya. Jadi pikiran seseorang bisa dibaca dari tulisan dan pikiran. Tapi kata-kata, ucapan, tulisan itu tidak cukup untuk mengungkapkan pikiran manusia. Ada pikiran-pikiran manusia nih yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Coba begini contohnya aja nih. Ibu pernah makan duren, ya begitu tuh. Bertemu dengan orang yang sama sekali tidak tahu apa itu duren, bentuknya tidak tahu apa begitu tuh, ya. Kemudian diterangkan bahwa ini adalah buah-buahan. Orang nggak tahu duren aja, ya. Kemudian dia tanya bagaimana duren itu, ya. Duren itu adalah buah-buahan yang rasanya manis begini. Ini apa yang diucapkan gitu? Apakah benar dengan pikiran itu tuh, yang sesuai dengan yang pengalaman dia? Sesuai enggak tuh? Bisa nggak orang merasakan duren hanya dengan kata-kata? Nggak bisa, ya begitu tuh, ya nggak bisa ya. Nah itu tuh pengalaman seseorang
atau pikiran seseorang ini tidak bisa sepenuhnya dilukiskan dengan kata-kata. Ya, betul bahwa kata-kata baik lisan maupun tulisan itu adalah ungkapan pikiran. Jadi pikiran seseorang ini itu bisa dibaca dari ucapan dan tulisannya, tapi ucapan dan tulisan tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan pikiran manusia. Itu ajhar, ya, ajhar artinya bisa ditangkap oleh panca indera, ya begitu tuh. Yang kedua ini bersifat rahasia, sir, ya, bersifat rahasia. Kalau saya pinjem istilah para psikolog, ini adalah pikiran sadar, ya. Jadi sir itu adalah pikiran sadar. Alimu sirri wa akhfa. Tuh begitu tuh. Allah mengetahui pikiran sir dan pikiran akhfa. Sir, ya, itu adalah rahasia. Jadi sir ini, pikiran sadar ini adalah pikiran yang disengaja, ya, yang disengaja, dan orang menyadari bahwa dirinya itu sedang berpikir, meskipun orang lain mungkin tidak tahu, ya, yang hanya tahu dia. Ya, kalau tadi kan diungkapkan, ya, kalau tadi kan diungkapkan melalui kata-kata dan tulisan sehingga orang lain tahu. Nah, yang sir ini adalah pikiran rahasia atau pikiran sadar, yaitu pikiran yang disengaja dan disadari oleh orang tersebut bahwa dirinya itu sedang berpikir, tapi mungkin orang lain sih tidak tahu. Secara lahiriah, ibu, bapak ini mendengarkan saya. Dan ibu juga berpikir, ya, apakah betul-betul ibu ini menghadap saya berpikir mendengarkan saya? Atau mungkin ibu dalam hati ibu punya pikiran lain. Mungkin saja, ya. Jadi secara fisik ibu melihat saya, mendengarkan gitu tuh, ya. Bapak juga demikian. Tapi saya tidak tahu sebenarnya yang dipikirkan oleh ibu itu apa gitu. Mungkin saja ibu berpikir, wah, ingat itu kompor belum dimatikan atau apa, saya nggak tahu tuh, ya. Yang tahu tuh ibu sendiri, ya. Itu namanya pikiran sir, pikiran sadar. Jadi ibu nyadari bahwa dirinya tuh sedang berpikir, tidak lagi sedang dengerin saya, ya, gitu tuh. Nah, menyadari gitu tuh, ya. Nah, itu pikiran sengaja, ya. Pikiran sadar, sir. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia, dari sir. Jadi kalau sir itu adalah pikiran sadar yang orangnya itu menyadari bahwa dirinya sedang berpikir, dan apa yang dipikirkannya sadar meskipun orang lain tidak tahu. Nah, pikiran akhfa ini meminjam istilah psikologi adalah alam bawah sadar, yaitu pikiran yang tidak disadari, ya, tidak disadari oleh seseorang, meskipun sebenarnya dia melakukan dan tidak menyadari, ya, bahwa dia itu sedang berpikir, ya, tidak menyadari. Ini pikiran yang lebih tersembunyi, ya, dari pikiran rahasia. Nah, pikiran akhfa ini, ya, merupakan suatu kelanjutan, ya, kelanjutan dari pikiran sir, ya. Jadi akhfa ini, ya, adalah kelanjutan daripada sir. Jadi sir ini adalah pikiran sengaja, akhfa ini lebih tersembunyi daripada sir dan merupakan kelanjutan daripada pikiran sir, ya, otomatis, otomatis. Ini alam bawah sadar artinya, ya. Jadi pikiran sengaja nih. Saya sering memberikan contoh, ya. Nih, ibu kehilangan kunci, ya, begitu. Atau mau masuk rumah, kuncinya hilang, lalu mengingat-ingat. Nah, ini orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin orang tahu, mungkin, ya, tapi yang paling tahu adalah dirinya sendiri bahwa dia itu sedang mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat kunci di mana. Ini sir ini tuh, ya. Ini sir, pikiran sengaja. Sir tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Wah, udahlah, nggak usah nyari lagi, ya. Tidak ketemu, udah. Begitu sir ini berhenti, ya, berpikir, maka akhfa ini mengambil alih, ya, tanpa dia sadari. Ketika berada di teras rumah atau di kebun atau lagi ngeden, ya,
Atau yang sering terjadi lagi sholat, ya, tiba-tiba ingat, oh kunci itu masih gemblok di sana, ya begitu tuh. Nah ini nih ya, nah kunci ini diketemukan bukan ketika seseorang yang sudah mengingat-ingat, ya, bukan dia sedang berpikir dengan sir, tapi diketemukan itu oleh pikiran akhfa tersembunyi yang dia sendiri tidak menyadari, padahal itu lagi aktif itu tuh, ya, padahal itu pikiran akhfa lagi aktif mengingat-ingat, meskipun dia tidak sadari lalu muncul ingat. Nah diketemukan pada pikiran akhfa, ya. Orang juga mungkin ini sering para ilmuwan besar atau pengarang, ya, ilmuwan para pengarang juga sering menemukan, ya, sesuatu yang ketika dia sedang berpikir dengan sir tidak diketemukan, mentok gitu tuh ya. Tapi begitu mentok, mungkin dia lagi ngetik gitu, mentok idenya tuh, ya, mentok padahal dia sedang aktif, ya, dengan pikiran sir. Begitu berhenti, entah kemana, ya, entah kemana, ketemu ide, oh, balik lagi ya cepet tuh. Nah, ini jadi ketemukan itu pada pikiran akhfa, ya, pikiran akhfa yang sebenarnya itu ketika dia berhenti ini mengambil alih, masih berproses ini tuh yang tidak disadari, tuh ya. Nah, begitu itu pilihan akhfa, nah, yang lebih tersembunyi, ya, yang lebih tersembunyi. Ya. Ibu-ibu bertengkar dengan suami, ya, misalnya itu terjadi pada siapapun, ya, sering, ya. Kesalahpahaman lah hingga menimbulkan cekcok begitu tuh. Adu argumentasi atau juga yang satu mungkin kehabisan argumentasi, apa ya, aduh mendebat apa begitu, udah kemudian tiba waktunya sholat ketemu nih, begini nih dilawan dengan kata-kata begini, ya, begitu ketemunya lagi sholat itu tuh. Jadi ini berlaku kelanjutan, makanya di dalam sholat itu perlu dengan pikiran sengajanya itu, dengan niat yang benar, ya, begitu tuh, begitu tuh. Nah, karena itu terus bekerja itu tuh, ya. Nah, dan terus, jadi, ya, apa yang dipikirkan oleh pikiran sir ini, begitu berhenti akan dilanjutkan oleh pikiran akhfa, dan akhfa ini, ya, merupakan kelanjutannya, akan menuntun perilaku kita kemanapun kita pergi, ya, otomatis, ya. Kadang-kadang nggak mikirin lagi, nah, kaki tahu-tahu kesini aja, ya, gitu, ya. Jadi apa yang kita pikirkan dengan pikiran sadar, sir, ini akan tersimpan dan tertanamkan di dalam pikiran akhfa yang akan menuntun perilaku kita kemanapun kita pergi. Jadi tergantung isinya. Kalau tadi berpikiran sengajanya itu adalah pikiran baik-baik, maka pikiran akhfa ini akan melanjutkan, ya, pikiran baik-baik dan tertanam di dalam pikiran akhfa yang akan menuntun perilaku kita kemanapun kita pergi. Begitu pula kalau semuanya pikiran sengaja ini adalah negatif, maka begitu berhenti akan dilanjutkan oleh pikiran akhfa dan akan tersimpan, ya, di dalamnya, lalu menuntun perilaku kita kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, jaga pikiran, kendalikan pikiran, ya, ya. Jadi kosongkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif, karena itu akan tertanam gitu, ya, akan tersimpan di dalam pikiran akhfa yang akan menuntun perilaku kita, dan sibukkan dengan pikiran-pikiran baik, ya, dengan motivasi apa ya begitu, ya. Nah, nanti juga akan tertanam karena itu akan menuntun perilaku kita. Itu tiga gejolak hati itu, ya. Nah, ibu tahu, ya, jadi hati nurani, nafsu ada pada setiap orang, lalu kemudian timbul, ya, begini, ya, iya atau tidak, lakukan atau tidak, atau jangan, atau bisikan, ya. Nah kemudian itu nanti, ya, hati juga ini disibukkan dengan berbagai macam pikiran, ya. Ada azhar, ya, ada sir, dan ada akhfa, ya. Nah yang akhfa ini yang akan menuntun perilaku kita kemanapun kita pergi, dan ini kelanjutan dari pikiran sir. Jadi bagaimana pikiran sirnya itu, isinya apa, nanti akan tertanam, ya. Pertama harus dijaga. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan tidak menuruti langkah setan dan bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan menjadi raja bagi dirinya sendiri, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah akan kita teruskan
pada hal yang lebih penting, yaitu sesat pikir dan buta hati nurani. Nah, itu ya akan kita pikir. Bagaimana orang sesat pikir ya, berpikir ini hubungannya dengan ilmu logika ya. Ya, dan ya buta hati nurani bagaimana itu? Nanti itu adalah yang keempat dan kelima ya. Lagi ini juga adalah dikutip ya, saya nggak tahu ya apakah dikutip atau enggak, tapi ini juga adalah pengetahuan modern itu ada yang sebenarnya adalah sudah ada di zaman dahulu ya, pada zaman Imam Ghazali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mohon doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.